Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja sampai dengan senior. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan bagi setiap kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Pimpin dan tolong kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap isi firman Tuhan yang kami pelajari. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, bentuk sesuai kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang kelima dengan judul Tetap Setia Menjadi Saksi Kristus. Kita akan banyak belajar dari teladan jemaat di Smyrna. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Setia merupakan karakter seseorang dalam relasinya dengan pihak lain. Karakter setia ini makin terlihat jelas saat ada tantangan. Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya, patuh taat, dan juga tetap dan teguh dalam persahabatan dan sebagainya. Kata setia ini bisa dilabelkan kepada orang lain ketika sudah teruji, ya. Seperti contohnya, seseorang dikatakan setia terhadap pasangannya ketika mereka harus berpisah jauh dalam jangka waktu yang lama, tetapi mereka tetap berpaut hanya kepada pasangan mereka. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang setia. Seseorang dikatakan setia jika dia dalam kondisi apapun, ya, mengalami kegagalan, kesulitan, tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang setia melakukan tugasnya. Itu contoh-contoh bagaimana seseorang bisa diberi label setia oleh karena sudah teruji oleh berbagai hal. Nah, demikian pula dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya dikatakan setia menjadi saksi Kristus adalah pada saat orang tersebut sudah mengalami banyak ujian tetapi tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus, sebagai murid-murid Kristus, tetap berpegang kepada firman Tuhan dan memberitakan Injil. Maka dikatakan bahwa dia adalah orang-orang yang setia di dalam Kristus. Jadi bisa dikatakan bahwa kesetiaan menjadi saksi Kristus makin bersinar saat ada ujian. Nah, kita hari ini akan banyak belajar dari teladan hidup jemaat di Smyrna, bagaimana mereka tetap setia kepada Kristus dalam kondisi apapun. Pada ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, di situ kita bisa melihat penderitaan jemaat di Smyrna, ya. Mereka mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan, bahkan fitnah, ya. Saya akan kembali membacakannya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka, ya.
Jadi itulah yang dihadapi oleh jemaat Smyrna pada saat itu. Jika dibandingkan dengan kondisi kota Smyrna pada saat itu, jelas sekali kondisi jemaat Smyrna bertolak belakang. Ya. Kota Smyrna adalah kota pelabuhan yang makmur. Ya. Kalau sekarang itu dia adalah kota Izmir di daerah Turki. Ya. Kalau kota itu disebutkan sebagai kota yang makmur, maka penduduknya pasti jauh daripada kemiskinan. Mereka bisa mencukupi segala kebutuhan mereka dengan baik. Ya. Tetapi ternyata sangat berbeda dengan kondisi jemaat di Smyrna. Di situ dikatakan jemaat di Smyrna adalah jemaat yang miskin, ya, karena mereka mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, selain itu kota Smyrna adalah kota yang agamis karena memiliki banyak kuil untuk para dewa. Mayoritasnya adalah penyembah berhala, tetapi juga ada kelompok Yahudi. Nah, kelompok Yahudi inilah yang menebarkan fitnah kepada jemaat di Smyrna. Mengapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan jemaat Smyrna? Karena masyarakat pada saat itu tidak menyukai kehadiran para pengikut Kristus, termasuk diantaranya para jemaat Smyrna. Ya, mereka adalah pengikut Kristus yang setia. Mereka tidak senang dengan kehadiran mereka, sehingga orang-orang pada saat itu berusaha untuk membatasi kegiatan mereka, berusaha menekan mereka dengan tidak memberikan kebebasan kepada mereka, tidak hanya di bidang agama, tetapi juga di dalam perekonomian dan sosial, sehingga jemaat di Smyrna kesulitan untuk mencari pekerjaan ataupun mengembangkan usahanya, oleh karena ada tekanan-tekanan dan halangan-halangan yang sengaja dibuat oleh masyarakat pada saat itu, sehingga mereka dimiskinkan supaya mereka harapannya mereka meninggalkan iman mereka, ya. Dan orang-orang Yahudi yang tidak suka kehadiran mereka juga menyebarkan fitnahan-fitnahan. Di antaranya adalah bahwa Kristen itu kanibal karena memakan tubuh dan minum darah, padahal yang dimaksudkan makan tubuh dan minum darah Kristus adalah adalah perlambang ketika jemaat Smyrna melakukan perjamuan Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi menggunakan itu untuk memberikan fitnahan bahwa orang Kristen adalah kanibal. Kemudian Kristen itu ateis karena tidak mengakui ilah para pemuja berhala. Memang orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus tidak mengakui ilah-ilah atau berhala-berhala, karena mereka atau itu bukan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati adalah Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu Kristen itu musuh politik negara karena tidak mau menyembah kaisar, ya. Karena sekali lagi orang-orang percaya pada saat itu hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanya meninggikan Tuhan Yesus Kristus, tetapi kepada kaisar mereka tidak menyembah. Mereka hanya taat, ya, kepada peraturan yang diberlakukan oleh kaisar, bukan istilah menuhankan kaisar. Oleh karena itu, hal itulah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu untuk memberikan fitnahan kepada jemaat di Smyrna. Dan bahkan tekanan yang diterima, kesusahan yang diterima oleh jemaat di Smyrna adalah penjara, ya, penjara yang selalu mengiringi mereka, ya, selalu mengawasi mereka ketika mereka dengan berani mungkin memberitakan Injil ataupun dengan berani menyerukan suara Tuhan Yesus. Kemungkinan besar mereka bisa ditangkap dan dimasukkan penjara. Dan penjara pada saat itu bukan seperti penjara saat ini, ya. Kalau penjara saat ini sudah berberi kemanusiaan, ya. Tetapi penjara pada saat itu adalah penjara yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu terus menghantui dan mengiringi perjalanan, membayangi perjalanan kehidupan jemaat Smyrna
Jadi itulah tekanan-tekanan dan kesusahan yang harus dihadapi mereka. Mereka tidak bisa berusaha dengan bebas, tidak bisa bekerja dengan bebas, tidak bisa beribadah dengan bebas, mendapat fitnahan, bahkan mereka bisa dibawa ke dalam penjara. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, luar biasanya jemaat Smyrna tetap setia kepada iman mereka. Bahkan mereka tetap memberitakan Injil di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan yang dinyatakan melalui Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu ini adalah berasal dari Tuhan Yesus Kristus, merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di situ di ayat 8 dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jelas sekali itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberikan pengakuan yang luar biasa kepada keberadaan jemaat di Smyrna. Ya, mereka memberikan pujian kepada jemaat di Smyrna, walaupun mereka dalam kondisi susah, kondisi miskin, dan bahkan mengalami fitnahan. Mereka adalah orang yang kaya di dalam Kristus. Kaya dalam artian di sini bukan secara material, bukan secara dunia, tetapi kaya secara rohani, kaya secara iman. Bagaimana mereka tetap setia menghidupi iman mereka di dalam Yesus Kristus. Mereka tetap setia taat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap memegang identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka tetap setia bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Itulah kesetiaan jemaat Smyrna. Meskipun dalam kondisi miskin, meskipun dalam kondisi susah, ataupun mungkin di dalam penjara dan bahkan mengalami banyak fitnahan dan tekanan, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa jemaat di Smyrna begitu kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mengapa mereka begitu setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus? Terus senantiasa melakukan tugas dan pelayanan mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena mereka mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan jemaat Smyrna pada ayat 8-11 di situ ada pembelaan dari Kristus, ya, ada pembelaan dari Kristus. Jelas sekali bahwa yang memberikan pujian, memberikan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tadi dikatakan dia adalah yang awal dan yang akhir. Lalu ada penilaian dari Kristus, ya, ada penilaian dari Kristus yang tadi saya katakan bahwa walaupun mereka dalam keadaan susah dan miskin, tetapi mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman mereka. Lalu ada penghiburan dari Kristus di ayat yang ke-10 di situ dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, ya. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka jangan takut. Oleh karena ada kekuatan yang daripadaku bersama-sama dengan engkau, ya. Ketika kita memberikan perkataan jangan takut kepada anak-anak kita, pasti kita tahu bahwa kita akan selalu ada bersama-sama anak kita, ya. Ketika mungkin mereka takut berjalan di kegelapan atau mau ke kamar mandi takut, pasti kita katakan jangan takut, ini ada ibu, ada mama, atau ini ada papa atau bapak di sini bersama-sama dengan kamu. Demikian pula dengan frasa kata jangan takut yang dinyatakan oleh Tuhan melalui tulisan Rasul Yohanes, bahwa itu menyatakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan jemaat Smyrna. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan ada bersama-sama mereka. Sehingga jemaat Smyrna bisa mengandalkan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Saat terjadi apapun, mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan, oleh karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada penghiburan dari Kristus, dan lebih daripada itu, penghiburan itu menyatakan bahwa setiap apa yang mereka alami, penderitaan, kesusahan, kemiskinan yang mereka alami tidak akan berkelanjutan, tetapi itu akan ada batasnya. Kalau kita lihat pada ayat 10 tadi dikatakan bahwa
beberapa orang dari antaramu, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Di situ dikatakan ada kesusahan 10 hari. Jadi Tuhan memberikan penghiburan bahwa apa yang kamu derita itu tidak akan selama-lamanya kamu derita, ya. Maksudnya adalah bukan setelah 10 hari lalu sudah selesai, tidak, tetapi ada batas waktu, ya, ketika mereka harus mengalami kesusahan atau penderitaan itu. Semuanya akan berakhir dan akhir dari semuanya itu akan menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan mereka. Jadi ada batas di mana mereka harus mengalami penderitaan dan kesusahan, ya. Dan yang terindah adalah penghargaan dari Kristus, ya. Ketika mereka setia, di situ dikatakan, oleh karena itu kamu hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota, ya, kehidupan yang pada akhirnya mereka terima, ya. Ada penghargaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada penghargaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat Smyrna ketika mereka terus setia, ya. Penderitaan akan berakhir dan digantikan oleh sebuah penghargaan, sebuah hadiah yang menanti mereka, yaitu mahkota kehidupan. Itu hal yang luar biasa. Lalu selain itu, penghargaan yang diterimanya itu bersifat kekal, ya, selama-lamanya, ya. Berbeda jauh dengan penderitaan yang harus mereka alami. Penderitaan yang harus mereka alami itu semua sifatnya sementara, sedangkan penghargaan yang mereka terima adalah bersifat untuk selama-lamanya. Tidak sebanding bukan. Jadi oleh karena itu jemaat Smyrna terus dikuatkan bahwa apa yang kamu alami, apa yang kamu derita saat ini akan beroleh sesuatu yang lebih besar dibandingkan apa yang sudah kamu alami selama ini, ya. Penghargaan mahkota kehidupan tersedia bagi jemaat Smyrna yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Lalu ada pembebasan dari Kristus. Pada ayat yang ke-11 dikatakan bahwa barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itu hal yang indah yang kedua yang diterima oleh jemaat Smyrna, ya. Ketika seseorang setia kepada Tuhan dan terus berpegang kepada iman di dalam Yesus Kristus dalam keadaan apapun, maka sampai pada akhirnya mereka mendapat kemenangan. Mereka tidak akan mengalami kerugian apapun, tetapi mereka akan menerima kehidupan yang kekal, ya. Kematian yang kekal tidak ada di dalam kehidupan mereka, tetapi digantikan oleh kehidupan yang kekal. Luar biasa, ya. Mungkin di dunia ini kita sebagai orang-orang percaya harus hidup seperti jemaat di Smyrna, di mana Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita, ya. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami kemiskinan, kita mengalami tantangan, tekanan oleh karena iman kita, ya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, seperti jemaat yang di Smyrna, bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan, ya. Lalu kita akan menerima mahkota yang sama yang dijanjikan Tuhan kepada jemaat di Smyrna untuk kita jika kita setia sampai mati. Dan juga keselamatan itu tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Itu akan kekal dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Jikalau mungkin kondisi kita saat ini tidak baik, ya, oleh karena iman kita, oleh karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, mari kita hidupi itu. Mari kita terus lakukan itu di dalam kehidupan kita tanpa menyerah, ya, tanpa berputus asa, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman kita, dalam penyembahan kita, dalam pemberitaan Injil kita kepada orang-orang di sekitar kita. Karena memang itulah yang harusnya ditanggung bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu hanya sementara. Itu tidak akan tidak akan berlangsung secara
berkelanjutannya. Ketika kita ada di dunia ini, mungkin kita harus menderita itu, tetapi ketika kita sudah meninggalkan dunia ini dan mendapatkan sesuatu yang lebih lama dan lebih kekal, ada sesuatu yang indah yang bisa kita nikmati ya. Mana pilihan kita? Apakah kita mau memilih bersenang-senang di dunia yang sementara ini, kemudian pada kehidupan selanjutnya setelah kematian kita harus masuk ke dalam penghukuman yang kekal, ataukah kita memilih mungkin kita harus bersusah payah dengan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan di dalam dunia ini yang sementara, kemudian di kehidupan yang selanjutnya setelah kematian kita memperoleh hadiah yang kekal, yang tidak akan berakhir, keselamatan yang kekal yang tidak akan berakhir. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apa yang ingin kita lakukan? Kita memilih kesenangan sementara ataukah kita memilih untuk tetap setia di dunia yang sementara ini, dan pada akhirnya ada upah yang kita terima masing-masing dengan pilihan yang kita pilih. Itu pelajaran kita hari ini. Hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia seperti jemaat di Smyrna. Di tengah situasi dan kondisi apapun kita tetap setia. Di tengah tekanan, permasalahan, problema, kebencian dari orang lain, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita memiliki kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita menjalani, dan ada upah atau hadiah yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita kelak. Itu pembelajaran kita tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh melihat teladan dari jemaat di Smyrna, bagaimana mereka tetap setia dalam kondisi miskin, susah, dan bahkan mengalami fitnahan. Biarlah kami juga hidup seperti itu Tuhan, tetap setia sampai mati. Dan kami percaya kami bisa melalui semuanya itu oleh karena kekuatan yang daripada Engkau, dan juga kami bersyukur karena Engkau terus ada bersama-sama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur juga untuk janji-Mu yang indah, ketika kami setia sampai mati, kami akan beroleh mahkota kehidupan dan penghukuman kekal tidak akan ada di dalam hidup kami, tetapi ada keselamatan dan hidup yang kekal yang kami peroleh ketika kami meninggalkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau di dalam menyembah, memuliakan nama Engkau, lebih lagi di dalam kehidupan kami memberitakan Injil atau bersaksi tentang Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa kesalahan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.